Hai Sobat Telur, terbangun dari tak sadarkan diri di ruang tamu rumah sahabatnya yang penuh cipratan darah dengan 3 orang jasad di sana, seorang pria berusaha mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ya sob, itu adalah sedikit sinopsis pembuka dari film Anonymous 616 yang dirilis tahun 2018. Nah, kali ini kita akan bahas film Anonymous 616 ini. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja bahas filmnya. Tapi seperti biasa sob, review film ini ada di segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Film ini dibuka dengan adegan yang menampilkan 4 orang yang terluka di ruang tamu sebuah rumah baru. Seorang pria yang tergeletak di lantai dengan luka tusuk tersadar dari pingsannya dan terkejut bukan kepalang saat melihat dirinya berada di sebuah ruang tamu yang dipenuhi cipratan darah dengan tunangannya dan 2 temannya yang telah tewas. Ia sangat kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba menghubungi 911, tetapi kemudian ia mengurungkannya. Lalu sambil terduduk lemas, ia pun berusaha keras untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan dengan perlahan-lahan, rangkaian kejadian yang telah terjadi sebelumnya itu pun akhirnya mulai muncul di ingatannya. Adegan kemudian beralih menampilkan adegan flashback di mana Jason bersama tunangannya bernama Jenna melakukan kunjungan sebuah pertemuan reuni dengan sahabat lamanya bernama Eric dan tunangannya bernama Monica setelah mereka tidak pernah bertemu dan tidak lagi berhubungan selama 2 tahun sebelumnya. Eric dan Monica sebagai tuan rumah menyambut baik kedatangan Jason dan Jenna di rumah barunya. Mereka bergurau dan tertawa bersama dalam pesta minuman kecil-kecilan. Perbincangan menjadi makin menarik saat masing-masing menceritakan tentang kehidupan mereka yang sekarang sambil menikmati sebatang tit. Eric yang ternyata seorang duda menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Monica yang adalah resepsionis di kantor baru Eric yang bergerak di bidang real estate. Monica memiliki seorang anak remaja bernama Emily yang saat itu sedang berada di kamarnya. Adapun Jenna, kekasih Jason, menceritakan bagaimana perkembangan karirnya sebagai guru TK saat ini. Perbincangan itu menjadi mulai serius saat Eric mempertanyakan tentang karir Jason yang seorang anggota militer dan diketahui Eric akan ditugaskan ke Irak pekan depan. Dengan karir militer Jason yang sering ditugaskan ke medan perang itu, Monica pun bertanya apakah Jason tidak mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma setelah melewati semua peristiwa-peristiwa mengerikan yang dilihat dan dialami langsung di medan perang yang mungkin dapat terjadi pada seorang anggota militer. Jason menjawab bahwa meski ia sering dikirim ke medan perang, tetapi hingga saat ini ia tidak mengalami gangguan pasca trauma atau PTSD. Bahkan dengan gamblang, Jason kemudian menceritakan suatu peristiwa yang sangat tragis yang pernah dialaminya langsung saat bertugas di medan perang. Pembicaraan itu terhenti saat mereka harus menyantap makan siang. Saat itu, Eric mengenalkan Emily, anak gadis Monica, pada Jason dan Jenna. Selama kebersamaan makan siang itu, tak ada yang menyadari jika diam-diam ternyata Jason memperhatikan lekuk tubuh Emily dengan seksama. Selepas itu mereka kembali melanjutkan perbincangan di ruang tamu. Dan saat itulah Eric dan Monica menawarkan sebuah bubuk yang Eric sebut dengan DMT yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk menjadi bisa lebih menerima kehidupan dirinya dan akhirnya akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Meski DMT adalah hal baru bagi Jason dan Jenna, namun mereka berempat pun akhirnya menggunakannya. Setelah Jason menghirupnya, ia menunggu apa yang selanjutnya akan ia alami. Ia menatap sebuah lukisan burung flamingo yang terpajang di satu sudut ruangan. Dan burung flamingo dalam lukisan itu pun mulai bergerak, lalu berubah menjadi gambar ilusi optik. Adegan kemudian langsung beralih menampilkan Jason yang tersadar di kursinya dan langsung muntah-muntah di toilet. Setelah puas memuntahkan isi perutnya, ia bermaksud kembali bergabung dengan yang lainnya. Namun saat itu, ia melihat sebuah komputer yang menyala di dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terbuka. Dengan kepo, Jason lalu mengintip ke dalam ruangan itu dan ternyata sob, di layar komputer yang menyala tersebut tertulis sebuah pesan yang menyapa Jason. Merasa aneh, Jason pun menghampiri komputer itu.
Layar komputer lalu berganti menampilkan ruang chat dengan sebuah akun bernama Anonymous 616 yang kembali menyapa Jason. Selanjutnya, Anonymous 616 ini kita akan sebut dengan Anonymous saja ya sob. Oke, kita lanjut. Nah, saat itu Jason heran dari mana akun itu mengetahui namanya. Ia pun mempertanyakan siapakah Anonymous. Anonymous menjawab bahwa ia adalah seseorang yang mengetahui siapa Jason. Jason tentu saja tidak mempercayainya sob. Namun Anonymous meminta Jason untuk mengujinya. Dengan menganggap remeh, Jason pun lalu mulai menguji Anonymous dengan beberapa pertanyaan mudah, seperti misalnya siapa nama dogi Jason di waktu ia masih berumur 11 tahun dan apa warna kesukaan Jason, yang ternyata sob dapat dijawab Anonymous dengan benar. Jason merasa mulai gelisah di saat Anonymous memberitahunya bahwa Anonymous juga mengetahui tentang perselingkuhan Jason saat ini dengan seorang putri pendeta bernama Kelly. Dan yang sangat mengejutkan lagi, Anonymous juga mengetahui tentang ditangkapnya seorang militan bernama Abdul Jabbar oleh satuan Jason saat di medan perang dan diketahui tidak bersalah setelah dilakukan interogasi mendalam. Namun ternyata militan itu dihabisi nyawanya oleh Jason tanpa sepengetahuan satuannya. Jason terhentak Anonymous mengetahui rahasianya. Ia segera mematikan komputer itu dan segera bergabung dengan yang lainnya. Perbincangan pun dilanjutkan oleh mereka dengan menceritakan apa yang mereka rasakan saat berada di bawah pengaruh DMT. Ternyata sob, dari kesemuanya hanya Jason yang mengalami sensasi tak mengenakan, bahkan sampai mengalami muntah-muntah. Sedangkan Eric, Jenna dan Monica masing-masing mengalami sensasi yang menyenangkan. Di sela perbincangan mereka, Jason yang sebenarnya masih penasaran dengan Anonymous akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang komputer tadi. Ia kembali menchat Anonymous dan menanyakan apa lagi yang diketahui oleh Anonymous tentang dirinya. Pertanyaan Jason itu ternyata langsung dibalas Anonymous bahwa ia juga tahu tentang ketidakwarasan yang dialami Jason dan meminta pada Jason untuk berhenti menjadi seorang pengecut atas ketidakwarasannya. Anonymous akan membantu Jason menjadi orang yang bebas melakukan apa saja hingga Jason akan mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan seperti yang sebenarnya diinginkan Jason dalam hidupnya. Jason terkejut sob karena apa yang disampaikan Anonymous itu adalah benar, bahwa ia selama ini sudah lelah dengan rutinitas kehidupannya serta segala tanggung jawab yang dipikulnya. Ia memang selalu memimpikan untuk menjadi seorang yang bebas mengimplementasikan apa yang ada dalam pikiran dan keinginannya. Anonymous menawarkan akan membantu Jason untuk mulai mendapatkan kebebasan itu, yaitu dengan meminta agar Jason tidak menahan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginannya dalam 2 menit ke depan. Jason pun setuju dan waktu 2 menit yang berjalan mundur pun dimulai oleh Anonymous. Tepat saat itu, kebetulan Jason melihat Emily yang keluar dari kamarnya yang terletak tepat berada di samping ruang komputer itu. Jason menyapa Emily dan beralasan bahwa ia saat itu sedang chatting dengan temannya. Emily menjawab bahwa Jason lucu. Namun Jason menyampaikan dengan terus terang apa yang ada dalam pikiran dan apa keinginannya dari sejak bertemu Emily pertama kali di acara makan siang, yaitu memuji kecantikan Emily dan kekagumannya pada lekuk tubuh Emily yang sempurna. Emily yang tak memiliki prasangka buruk pada Jason membalas pujian Jason itu dengan tertawa. Jason ingin membuktikan kebenaran perkataannya pada Emily. Ia meminta Emily sedikit menunjukkan lekuk pinggangnya dengan menaikkan sedikit bajunya. Masih tanpa berprasangka buruk, Emily pun mengikuti perintah Jason. Dan saat itu Jason berkata bahwa lekuk tubuh Emily ternyata benar seperti perkiraannya, dan untuk itu Emily sangatlah cocok menjadi seorang model. Jason lalu meminta izin untuk memfoto Emily saat itu, dan setelahnya Emily pun berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Sepeninggal Emily, Jason langsung menyampaikan pada Anonymous bahwa betapa bahagianya ia dapat mewujudkan apa yang diinginkannya dari sejak bertemu Emily di ruang makan, yaitu ingin melihat bagian lekuk tubuh Emily. Intinya sob, Jason dapat merasakan bahwa ternyata kebebasan mewujudkan apa saja yang diinginkan tanpa terhalang etika, norma, hukum, dan lain-lain dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya. Anonymous juga menyampaikan bahwa ia tahu jika selama Jason dan Eric bertemu dalam undangan reuni ini,
Beberapa kali Jason sempat menahan rasa kesalnya pada Eric karena Eric seperti suka merendahkan Jason, bahkan sempat menahan marah ketika melihat cara Eric memperlakukan dan memandang Jenna tunangan Jason. Jason pun membenarkan apa yang dikatakan Anonymous tentang kekesalan yang dirasakannya pada Eric. Atas apa yang dirasakan Jason tersebut, Anonymous akan mengajak Jason untuk lebih merasakan kebebasan yang lebih dalam lagi. Anonymous memberitahu Jason bahwa Anonymous tahu jika Eric dan Jenna tunangan Jason dulu pernah prikitiu tanpa sepengetahuan Jason. Dan Anonymous meminta agar Jason berhenti menjadi seorang pengecut untuk mengeluarkan atau mengimplementasikan kemarahannya pada Eric atas perselingkuhan Eric dan Jenna itu. Jason yang kesadarannya sudah mulai dibawa kontrol Anonymous dan sudah mulai mempercayai Anonymous sebagai orang yang tahu segalanya akan dirinya, mulai terpancing untuk keluar dari akal sehatnya. Dengan menahan amarah, ia langsung bergabung dengan Jenna, Eric, dan Monica yang saat itu masih berbincang santai di ruang tamu. Jason mulai menunjukkan sikap menolak dengan angkuh pada Eric saat Eric menawarkan cemilan pada Jenna. Pembicaraan mulai memanas saat Jason mulai memancing Eric untuk mengakui sesuatu yang selama ini tidak diketahui Jason. Namun Eric bingung, tak mengerti dengan desakan Jason itu. Jason mulai mengambil tembakan paku milik Eric yang tergeletak di ruangan itu dan melepaskannya ke bahu Eric sambil mendesak Eric untuk mengakui bahwa Eric menyukai tunangannya Jenna dan telah mencumbu Jenna. Eric dan Jenna langsung membantah tuduhan Jason, namun Jason tetap mendesak Eric untuk mengakuinya. Merasa terdesak, Eric pun akhirnya mengakuinya bahwa benar ia dan Jenna pernah bercumbu, namun itu hanya terjadi satu kali. Dengan kemarahan yang mendalam, Jason langsung menyeret Eric ke dinding dan memaku kedua tangannya di tembok. Lalu ia mengikat Jenna di kursinya dan mendesak Jenna untuk mengakuinya juga. Jenna yang awalnya membantah pengakuan Eric, akhirnya mengakuinya bahwa benar ia dan Eric pernah bercumbu. Begitu kecewanya Jason mendengar pengakuan Jenna. Dengan penuh dendam ia berkata pada Eric dan Jenna bahwa kesalahan mereka berdua harus dibuat impas. Jason pun akhirnya memaksa Monica untuk melepaskan pakaiannya lalu mencumbunya di hadapan Eric dan Jenna. Monica sempat melawan Jason, namun Jason menghantam Monica dengan asbak hingga Monica tak sadarkan diri. Eric dan Jenna histeris melihat apa yang dilakukan Jason pada mereka. Setelah Jason dan Eric sempat beradu mulut, Jason kembali chatting dengan Anonymous dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Anonymous adalah benar. Jason merasa lebih berkuasa dari sebelumnya. Anonymous membalas bahwa apa yang dirasakan Jason saat ini hanyalah sebuah permulaan, karena sebenarnya Jason dapat menjadi seperti penguasa alam semesta. Sampai sini adegan langsung beralih menampilkan Jason yang kembali ke ruang tamu dan mengambil palu di kotak perkakas pertukangan Eric, lalu mengancam Eric untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya. Eric langsung mengumpat Jason dengan segala sumpah serapah. Namun dengan santai, Jason menanggapi sumpah serapah Eric itu dengan berkata bahwa akhirnya sebuah kebenaran telah terungkap, di mana ternyata persahabatan mereka selama ini hanyalah sebuah kepura-puraan belaka. Jason pun lalu menghempaskan palunya di tangannya kepada Eric hingga Eric tewas. Jason lalu menghampiri Jenna sambil berkata bahwa ia sebenarnya masih mencintai Jenna. Namun setelah kekacauan ini, Jason tidak yakin apakah ia dapat melanjutkan hubungannya dengan Jenna. Dengan cepat Jason lalu membekap Jenna hingga Jenna kehabisan nafas dan tewas. Setelah Jason merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya, Jason segera berbincang kembali dengan Anonymous yang ternyata telah menunggunya di ruang chat dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Jason. Kini Anonymous mengajak Jason untuk merasakan kebebasan yang lebih dalam lagi, di mana rahasianya adalah memakan hati seorang gadis. Jason langsung teringat dengan Emily. Ia segera mengambil senjata tajam di dapur dan masuk ke kamar Emily yang saat itu sedang asik mendengarkan musik. Dan selanjutnya, Jason menikmati hati Emily yang telah dimasaknya dengan ditemani sebotol minuman di sofa di mana Monica tak sadarkan diri. Gak disangka sob, Monica yang tak sadarkan diri akhirnya tersadar dan menancapkan sebilah senjata tajam di pundak Jason sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jason berusaha menjauh dari jasad Monica,
namun ia terjatuh dan kepalanya terantuk meja hingga Jason pingsan. Adegan lalu langsung beralih menampilkan kembali adegan di awal pembuka film ini, di mana Jason yang saat itu terduduk di sofa telah mendapat jawaban tentang apa penyebab banyaknya percikan darah di mana-mana dan tewasnya Jenna, Eric, dan Monica. Ya sob, Jason telah mengingat semua kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa ternyata Jason sendirilah penyebab kekacauan di rumah Eric hingga menewaskan Eric, Jenna, dan Monica. Jason segera mengecek ke ruang komputer. Akan tetapi sob, Jason menemui kalau komputer di ruangan itu ternyata dalam keadaan mati. Dan Jason menemukan rangkaian listrik komputer itu sebenarnya belum terpasang, sehingga komputer itu sebenarnya belum dapat hidup atau belum dapat dioperasikan. Ia juga kemudian memeriksa kamar Emily, di mana ia melihat Emily yang juga telah tewas dengan luka dada yang menganga. Saat Jason sedang merenungi semua kekacauan itu, tiba-tiba Jason mendapatkan telepon dari Kelly selingkuhannya yang anak seorang pendeta untuk mengajak Jason bertemu dan makan siang bersama. Kesempatan itu tak disia-siakan Jason untuk bertanya sesuatu, mengingat Kelly adalah seorang anak pendeta. Jason menanyakan siapakah yang paling tahu tentang diri dan pikiran seseorang. Kelly menjawab bahwa hanya Tuhan dan Jason sendiri yang tahu. Lalu bagaimana dengan iblis? Kelly menjawab lagi bahwa iblis tidak juga dapat mengetahui pikiran seseorang, tapi iblis bisa menebak jalan pikiran seseorang dan mengarahkan seseorang menjadi bertindak seperti yang diinginkan iblis untuk keuntungannya. Jason berterima kasih atas penjelasan Kelly itu dan berjanji akan menemui Kelly esok hari untuk makan siang bersama. Jason yang mulai mengerti bahwa kekacauan yang dilakukannya bukanlah karena sedang dikerjai seseorang, akan tetapi karena dirinya sendiri yang saat itu dibawa pengaruh rayuan iblis, akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan semua perbuatannya. Ia menjagal keempat jasad itu, lalu memasukkannya ke dalam 4 koper dan membersihkan semua percikan darah agar tidak ditemukan bukti-bukti atas perbuatannya. Namun saat Jason membuka pintu garasi untuk bersiap pergi menyembunyikan keempat jasad itu dengan mobil, tiba-tiba di balik pintu garasi muncul seorang laki-laki yang mengaku bernama Pastor Warren menanyakan kemana Jason akan pergi. Jason menduga Pastor Warren adalah ayah dari Kelly selingkuhannya. Jason langsung berdalih bahwa ia saat itu akan pergi berkemah. Namun Pastor Warren mengatakan bahwa ia tahu mengenai Eric, Monica, Jenna, dan Emily. Dan ia juga tahu apa isi keempat koper yang saat itu dibawa Jason. Jason makin berdalih dan mulai tampak tidak tenang. Namun Pastor Warren melanjutkan perkataannya bahwa Jason akan benar-benar pergi untuk waktu yang sangat lama, yaitu ke penjara. Jason yang mendengar itu segera mengambil senjata yang dibawanya dan menembakkannya pada Pastor Warren. Akan tetapi sob, ternyata Pastor Warren sama sekali tidak terluka. Malah Pastor Warren meminta agar Jason melihat ke belakangnya, di mana ternyata polisi telah bersiaga mengarahkan senjatanya pada Jason untuk menangkap Jason. Merasa sudah tak ada jalan keluar lagi, Jason akhirnya mengarahkan senjatanya pada dirinya sendiri dan boom! Jason pun tewas dengan mengenaskan. Pastor Warren pun tersenyum, dan seketika itu pula sob, Pastor Warren berubah silih berganti menjadi orang-orang yang telah menjadi korban Jason. Lalu dengan pengambilan gambar yang pelan-pelan menjauh, akhirnya penonton diperlihatkan bahwa ternyata tidak ada polisi yang sedang bersiaga untuk menangkap Jason. Ya sob, kemunculan Pastor Warren itu ternyata hanyalah halusinasi Jason belaka. Lalu film Anonymous 616 ini pun the end. Well sob, Mince menyimpulkan bahwa film Anonymous 616 ini adalah film dengan berlatar pada satu tempat dengan plot cerita tentang seorang anggota militer yang tanpa disadari olehnya mengidap PTSD atau gangguan stres pasca trauma akibat seringnya ia berada di tengah medan perang.
Gangguan delusi, halusinasi, dan psikosis yang tak disadarinya itu akhirnya membawa dirinya dalam sebuah peristiwa berdarah dengan konsekuensi yang fatal. Film ini dinaskahi dan disutradarai oleh Mike Boss dan merupakan film panjang pertama yang dibuat oleh Mike Boss. Dengan dibintangi oleh David Abramsky, Lena Roma, Daniel Felix de Welden, dan Jessica Boss, film ini menawarkan jenis ketegangan psikologis dengan gaya cerita di dalam cerita. Meski film ini dibuat dengan anggaran minim, namun bagi Mince, gaya cerita di dalam cerita selalu menarik untuk dinikmati karena biasanya akan ada twist di akhir ceritanya. Sebenarnya premis film ini terdengar klise sob, di mana berpusat pada delusi, halusinasi, dan psikosis. Namun Mike Boss mampu menjaga Mince untuk kepoin cerita yang terjadi sebelumnya hingga semua orang tewas di rumah itu kecuali Jason. Satu hal yang agak mengganggu bagi Mince adalah eksekusi adegan akhir cerita yang menampilkan pendeta Warren berubah silih berganti menjadi korban-korban Jason. Seperti terlalu jadul dan gak milenial banget. Karenanya, atas semua uraian Mince ini, akhirnya Mince memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Cukup oke sebenarnya untuk menghibur sobat yang sedang gabut. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri, dan thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you!